Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima adada ma'hatabi ilmuk wa khatabihi qalamuk wa asa kitabuk wardallahu an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ni sahabati jema'in wa tabi'in wa tabi'ihim bisadin ila yaumiddin. Mitra-mitra dimanapun Anda berada, semoga Allah berikan kesehatan, kesejahteraan, dan segala suatu kebaikan buat Anda semua dan buat kita semua, pada jajaran manajemen dari komisaris, direksi, dan manajer serta manajemen HNI dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Indonesia. Semoga Allah berikan keberkahan pada kita, pada HNI wabil khusus. Semoga HNI bisa menjadi semakin besar, menjadi solusi buat umat. Mitra HNI dimanapun Anda berada, kita bicara tentang start from the end. Memang disampaikan sama Mas Indra benar. Kalimat start from the end ini dipopulerkan oleh Stephen Covey dalam sebuah buku 7 karakter yang efektif. Nah, saya ingin membahas ini ya, dari 7 itu saya ingin bahas satu saja tentang start from the end. Memulai dari akhir. Sebenarnya Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya yang cukup luar biasa dan diabadikan, ditulis dalam sebuah buku oleh Imam Nawawi, dibawa di dalam hadis arba'innya, diletakkan di bab pertama, yaitu bab niat. Innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatunya tergantung pada niatnya, segala sesuatu tergantung pada tujuan akhirnya, ya kan? Apa orientasi akhir Anda? Suatu saat saya pernah mengalami suatu demotivasi lah menjalankan HNI ini. Saya sampaikan ke mentor saya, Pak Haji, saya sedang demotivasi, saya bilang. Mohon motivasinya. Beliau sampaikan dengan kalimat yang sangat sederhana saja. Pak Bagus, coba ingat-ingat lagi. Awal dulu bergabung HNI, apa motivasinya? Apa motivasi Anda bergabung HNI? Sudah, itu saja. Lalu saya ingat kembali, mereview dulu motivasinya apa mau bergabung di HNI. Oh, saya pengen punya ini, pengen punya tujuan ini dan sebagainya. Akhirnya terjadi motivasi yang luar biasa. Start from the end. Makanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan 2 ilmu yang harus dimiliki kalau seseorang ingin mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan sekaligus. 2 ilmu ini adalah ilmu yang pertama adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah, Allah adalah tujuan. Allahu ghayatuna, Allah tujuan hidup kita. Artinya apa? Tujuan, ilmu tentang tujuan ini harus kita tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Allah, startnya dari Allah, dan di endnya dari kembali kepada Allah. Sehingga mitra ini dimanapun Anda berada, maka kita harus tanamkan dalam pikiran kita, ngapain Anda gabung HNI? Apa orientasi Anda gabung HNI? Kalau sekedar ikut-ikutan, ya itulah yang akan didapatkan nanti, hanya hasilnya ikut-ikutan. Cobalah membuat sesuatu yang besar. Seringkali penghasilan kita kecil karena cita-cita kita kecil. Cita-cita kita kecil seringkali karena kita egois. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Suatu saat saya mengundurkan diri dari tempat saya bekerja. Pak, saya mau cuti, saya bilang begitu ke atasan saya. Mau cuti Pak Bagus, sampai kapan? Sampai batas waktu yang tidak saya tentukan, saya bilang gitu. Oh, apa rencana Pak Bagus setelah ini? Gitu. Saya mau bisnis, Pak. Saya mau bisnis. Apa jawaban beliau? Pak Bagus, ya, saya kasih nasihat ya. Jadi orang jangan neko-neko, jangan aneh-aneh. Ya mau kayak saya, penghasilan saya 3,5 juta per bulan. Saya syukuri, saya nikmati apa yang Allah berikan pada saya. Saya syukuri dan saya nikmati yang Allah berikan pada saya. Saya berpikir waktu itu. Dalam hati saya berpikir,
Ya Allah, ini orang ini begitu egois. Kalau memang cukup dengan 3,5 juta, kenapa tidak mencari sampai 20 juta? Yang 16,5 jutanya disedekahkan, dibagi kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Nah, seringkali penghasilan kita kecil karena cita-cita kita kecil. Ada seorang pemuda, saya tanya, Mas pengen punya penghasilan berapa? Saya nggak tahu Ustadz pengen punya penghasilan berapa, tapi ya paling nggak saya pengen punya penghasilan sekitar 3 juta lah. Saya tanya, 3 juta, untuk apa 3 juta? 3 juta itu ya untuk cicilan motor, bayar kontrakan, dan biaya hidup dengan satu istri. Loh kok dengan satu istri? Ya maksudnya belum punya anak. Ya gitu, jangan macam-macam gitu. Ya, paham. Ya, terus mertuanya nggak ngikut gitu kan. Kalau adiknya ikut, mertuanya ngikut, udah punya nggak cukup 3 juta. Lalu saya tanya, cukup? Ustaz. Ada yang salah dengan cita-cita ini? Ya sebenarnya tidak ada yang salah. Tapi begitu dibandingkan dengan ada seorang ibu yang saya tanya, Bu pengen punya penghasilan berapa? Dia bilang, saya nggak tahu Ustaz pengen punya penghasilan berapa, tapi yang saya inginkan, saya pengen punya pesantren yang bisa menampung 100 anak yatim piatu dan duafa. Itu kalau saya hitung minimal saya harus punya penghasilan 100 juta sebulan. 100 juta sebulan. Mitra HNI yang dirahmati Allah, Anda pengen punya penghasilan berapa? Kadang kalau untuk diri sendiri 10 juta sudah cukup. Makanya banyak mitra-mitra HNI yang dia stuck di level LED baris bawah, Pak. Karena LED prime, ya, LED batas bawah, ya. Jadi LED-nya setiap bulan itu berat banget gitu kan. Ya. Karena apa? Seringkali cita-citanya itu terlalu rendah. Ya. Atau bahkan ada yang nggak ada niat untuk jadi LED, udah cukup lah. Berapa penghasilan antum? 5 juta. Ustaz. Kenapa nggak LED? Udah cukup dah. Cukup. Kenapa? Karena dia memikirkan hanya dirinya sendiri. Memikirkan dirinya sendiri. Saya punya pengalaman yang sangat menarik. Setiap kali bonus saya naik, saya selalu berprasangka bahwa akan ada orang yang datang ke tempat saya untuk meminjamkah, atau minta bantuan, atau mungkin ada keluarga yang kena musibah. Selalu seperti itu, gitu kan. Artinya apa? Penghasilan yang saya dapatkan akan habis dengan seketika aja. Sehingga saya minta, ya Rabb, saya pengen punya penghasilan lebih besar lagi dari ini, agar saya bisa bantu banyak orang lagi. Ada seorang pengusaha di Bekasi, keren banget, dia bilang, keren banget. Dia bilang ke saya, Pak Ustadz, dia bilang, dia orang kaya, orang sukses, orang kaya. Dia bilang ke saya begini, saya nggak bisa tuh nolak orang minta bantuan ke saya nggak bisa. Ada suatu saat ada orang yang datang ke tempat saya, katanya ngutang, padahal utang yang dulu saja belum dibayar, Mas. Utang yang dulu belum dibayar. Istri saya bilang, Bi, jangan kasih pinjam lagi, nanti tuman, kata orangnya. Jadi kebiasaan, kemarin aja belum dibayar udah ngutang lagi, kan gitu kan. Tapi apa yang ada dalam pikiran saya, dia bilang begitu kan, saya tidak tahu siapa yang nyuruh dia datang ke rumah saya. Siapa yang nyuruh dia datang ke rumah saya? Kalau yang nyuruh Allah, yang nyuruh malaikat, lalu dia datang ke rumah saya, tuh kamu ke tempat situ, mungkin dia bisa bantu. Lalu kita tidak bantu, kita tidak tolong. Kira-kira apa yang akan dirasakan oleh orang yang nyuruh? Lah, kalau yang nyuruh itu Allah, yang nyuruh malaikat, Masya Allah, bisa jadi rezeki kita akan diambil, akan dialihkan ke tempat lain. Karena bisa jadi kelebihan rezeki kita itu ada rezeki orang lain yang dilewatkan lewat kita. Ini yang perlu kita tanam. Sehingga mitra HNI yang dirahmati Allah, maka bangunlah cita-cita yang besar. Cita-cita yang besar. Ada orang yang bilang begini, udahlah, di dunia itu apa lagi yang mau dicari gitu. Kita ini hidup sebentar di dunia, udah kejar akhirat gitu. Ya kan? Apalagi yang mau dikejar di dunia gitu. Ya, lalu saya punya pikiran yang terbalik. Justru waktu kita cuma sebentar, waktu kita cuma sedikit, hidup kita cuma sekali, buatlah sesuatu yang besar. Kenapa tidak berpikir untuk mendirikan 1000 pesantren? Kenapa tidak berpikir untuk mendirikan 1000 masjid?
membangun sekolah-sekolah, ya kan? Bukankah Allah menyuruh kita untuk wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah perintahkan kita untuk menjadi seorang khalifah loh. Seorang khalifah itu menguasai semuanya, menguasai dunia, menjadi pemelihara gitu kan. Tapi kalau kita tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan gitu kan, tidak punya kemampuan gitu kan, bagaimana mungkin kita bisa menjadi khalifah fil ardh? Ya, seperti doanya Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman berdoa? Rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan berikanlah aku kerajaan yang tidak ada yang memiliki kerajaan itu setelah zamanku, kan begitu. Minta kerajaan yang tidak dimiliki kerajaan itu setelah zamannya. Kan keren banget. Kenapa Nabi Sulaiman tidak minta kekayaan? Karena kalau kekayaan untuk dirinya sendiri, tapi kalau kerajaan dia bisa menyelamatkan rakyatnya. Kenapa Nabi Sulaiman minta kerajaan? Karena Nabi Sulaiman ingin menyelamatkan rakyatnya dari kefakiran dan dari kekufuran. Dari kefakiran dan dari kekufuran. Ada seorang kawan saya ajak bisnis saya ini, Mas yuk bisnis saya ini yuk. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak kaget pada saat dia mengatakan saya tidak mau. Karena apa? 9 dari 10 orang yang saya tawarkan itu pasti menolak. Rata-rata mereka menolak, gitu kan. Hanya satu yang menerima. Maka pada saat orang mengatakan saya tidak mau, saya tidak kaget. Tapi saya tanya, kenapa antum tidak mau? Saya takut kaya. Ini bener nih, Mas, ada. Saya takut kaya. Artinya dia paham betul pada saat menjalankan HNI resikonya kaya. Jadi di HNI itu kaya itu resiko, Mas, bukan tujuan. Resiko ya? Resiko. Makanya itu jangan terlalu aktif di HNI. Kita jadi karyawan yang baik aja. Nanti keselip ya. Iya. Ya kan. Berat, Mas, jadi platinum berat. Masya Allah. Biar saya aja. Kayak Dilan ya. Iya. Nah, mitra HNI dimanapun Anda berada, maka yang harus dibangun hari ini adalah memiliki cita-cita yang besar. Memiliki cita-cita yang besar. Pada saat teman saya tanya, kenapa antum takut kaya? Lalu dia mengatakan, saya takut hubud dunia. Saya takut cinta kepada dunia. Lalu saya tanya, saya dalam hati saya berkata, ya Rob, kawan saya ini soleh betul. Lalu saya berdoa, ya Rob, orang soleh seperti inilah yang harusnya kaya. Orang soleh seperti Anda inilah yang harusnya kaya. Karena kalau kekayaan dipegang oleh orang-orang yang soleh, insya Allah rahmatan lil alamin. Yang menjadi masalah adalah orang solehnya nggak mau kaya, orang kayanya nggak mau soleh. Ini menjadi masalah. Saya pernah bertemu dengan Ustadz Dery Sulaiman, tokohnya Jemaah Tabligh waktu di Denpasar. Saya ngisi seminar tentang bisnis ekonomi umat ini ya. Beliau duduk di belakang, begitu selesai beliau maju ke depan. Bilang ke saya, Ustadz, hari ini saya berubah. Paradigma saya berubah. Apa yang saya pikirkan berubah. Dulu saya seorang pelukis. Satu lukisan saya bisa jual dengan harga 25 juta. Saya sudah punya BMW, saya kaya pada saat itu. Lalu saya tinggalkan dunia dan saya hijrah. Saya mendapatkan hidayah dan saya hijrah, dia bilang. Dan saya bahagia dengan kondisi seperti sekarang. Saya tinggalkan urusan itu semua dan sekarang saya dalam kondisi yang ya miskin gitu kan, tapi saya bahagia. Tapi hari ini saya menemukan suatu pencerahan yang luar biasa. Kenapa? Saat ini saya bahagia, tapi saya tidak bisa membahagiakan orang-orang yang saya cintai. Karena mereka serba kekurangan secara finansial. Hari ini saya ketemu clue-nya, dia bilang gitu, bahwa kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang paling tinggi adalah pada saat kita bisa membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Gitu kan. Salah satunya adalah dengan materi ini. Karena kebutuhan pokok. Ada yang bilang bahagia itu tidak perlu kaya. Gitu kan? Tidak perlu kaya, gitu kan. Orang miskin juga bisa bahagia.
Betul nggak Mas? Betul. Setuju? Setuju. Saya nggak setuju. Salah ya. Karena Rasulullah pernah mengatakan 4 unsur kebahagiaan. 4 unsur kebahagiaan beliau katakan. Yang pertama apa? Ya, punya istri yang solehah. Yang kedua, punya rumah yang luas. Yang ketiga, punya kendaraan yang mewah. Yang keempat, punya tetangga yang baik. Ini kan ada hubungannya dengan materi semua ini. Betul. Ya kan? Punya materi semua nih. Rumah yang mewah, rumah yang luas. Coba kalau bayangkan, hari ini kita sudah di statement sama pemilik kontrakan, Pak, 3 hari lagi nggak bayar, Bapak harus pindah dari kontrakan ini. Stres nggak? Pasti. Bisa bahagia? Mungkin ya. Kan bisa bahagia. Betul, betul. Ya kan? Kalau punya rumah yang luas, anak bisa tinggal di sini, orang tua bisa tinggal di dekat tersebut, enak kumpul semua gitu kan? Nah, ini artinya saya berubah pandangan saya bahwa ada batasan kebahagiaan yang hubungannya dengan materi. Makanya pernah dikatakan apakah hadis atau perkataan ulama mengatakan bahwa kefakiran itu dekat kepada kekufuran. Makanya doa dalam doa al-masyhur Rasulullah mencontohkan memberikan doa Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung dari kekufuran dan kefakiran. Karena ini satu doa yang dibaca satu napas. Artinya ini sangat berhubungan. Tadinya saya juga nggak pernah berpikir yang namanya kefakiran dekat kepada kekufuran. Tapi begitu saya ngisi pelatihan UMKM, ada seorang peserta yang datang ke saya. Ustadz, dunia ini nggak adil ya. Allah ini nggak adil ya. Kok sampai mengatakan Allah nggak adil? Gimana ceritanya? Saya ini kan penjahit, Ustadz. Saya bikin contoh seragam, saya kasih ke sekolah. Sekolah terima tuh seragam. Oke, saya suruh bikin seragam itu. Saya dapat untung satu baju itu 5.000. Saya mulai dari modalnya sampai bahannya sampai jadi itu 5.000. Sementara pihak sekolah itu minta 5.000 per potong. Dari harga yang diberikan kepada murid, kepada orang tua. Kok nggak adil banget ya? Padahal saya yang kerja keras. Tapi sekolah cuma, saya bilang, disitulah keadilan. Disitulah keadilan. Di mana 9 dari 10 pintu rezeki di perdagangan. Kalau kita kerja di produksi ya siap-siap cuma dapat 1% atau 1 pintu rezeki kan gitu kan. Sehingga mitra HNI dimanapun Anda berada, maka pada saat Anda bergabung di HNI, maka memulailah dari akhir. Nah, nanti kita akan bicara nih, memulai dari akhir. Apa sebenarnya yang Anda cari di HNI itu? Apa yang Anda cari di HNI? Kalau yang Anda cari adalah keselamatan, insya Allah Anda akan dapat. Selamat. Allahumma inni Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dari agama, dari makanan-makanan yang haram. Wal afiatan fil jasadi, sehat wal afiat jasad kita dapat insya Allah, karena produk kita produk sehat dan produk yang halal. Ya kan? Wa ziyadatan fil ilmi, akan bertambah ilmu kita. Wa barakatan fil rizki, akan bertambah rezeki kita. Dan Allah akan berikan saudara-saudara yang luar biasa. Ini yang harus kita kejar. Dan akan saya jelaskan bagaimana caranya nanti untuk mencapai start from the end. Silakan.